Oke teman-teman ya, di sini aku ada speaker aktif Polytron ya. Kendalanya itu suka nyala mati sendiri, ya kan? Tapi bukan karena digeber. Kalau nyala mati karena dia digeber misalnya, itu paling sering ya teman-teman itu karena solderannya retak. Nah, tapi ini beda, ya kan? Mungkin hampir 1 jam lah interval waktunya itu dia baru kambuh penyakitnya gitu. Terus setelah setelah aku coba melakukan perbaikan, mulai mengganti beberapa komponen yang kakinya berkarat, ya kan, kakinya berkarat gitu kan. Terus ya dikasih ini dan itu biar nggak terjadi hal yang sama gitu kan. Setelah aku tes teman-teman ya, setelah aku tes itu baru tuh mungkin ya penyakitnya masih ada, tapi interval waktunya itu dia jauh lebih lama teman-teman. Jadi kurang lebih hasil pencatatanku itu kurang lebih 2 jam itu teman-teman, 2 atau 3 jam itulah baru dia kambuh teman-teman, muncul lagi penyakitnya itu kan gini ya teman-teman ya, kan ada tuh indikator power di bagian panel depannya itu ya, itu kan ada suka LED sebiji itu kan. Nah itu kalau untuk seri-seri khusus itu dia bisa ganti warna, bisa berkedip juga gitu kan. Tapi kalau untuk seri-seri yang agak lama banget itu cuman nyala standby gitu aja ya, satu warna gitu ya. Nah itu dia kedip ya, nyala mati gitu. Terus kadang kedip mati, kedip mati. Ya kan, jadi kayak ya suara speaker jadi duk jeglek, duk jeglek kayak gitu lah. Intinya mengikuti nyalanya LED lah intinya. Berarti kan terjadi kendala tuh ya kan. Nah, kendalanya ya kayak gitu, dan sudah aku lakukan semua hal. Nah ini solusi akhirnya teman-teman, kita gacun ya teman-teman. Kita gacun menggunakan modul gacun 21 in ya. Ini udah cukup teman-teman. Kalau teman-teman beli yang lebih besar juga nggak ada masalah gitu kan, nggak ada masalah. Tapi 21 in dia udah cukup lah teman-teman ya. Dan seperti yang di video sebelumnya, ini yang perlu diganti adalah kabel bawaan, kecuali biru pakai kecil juga gak apa-apa ya kan. Untuk yang merah hitamnya kita harus ganti karena kabelnya sangat tipis sekali teman-teman ya, kayak gini kabel isiannya. Jadi dia ini kalau teraliri misalnya 2 ampere lah ya, atau mendekati 5 ampere, dia ngelinting teman-teman, dia ngelinting terus kabelnya leleh, kulitnya itu maksudnya gitu. Jadi daripada kita ganti aja kabelnya dengan diameter kabel yang lebih bagus teman-teman. Nah ini biasanya aku menggunakan kabel kabel perca lah ya, kabel bekas potongan gitu. Yang penting cukup panjangnya, ini ukurannya 0,75. Ini lebih dari cukup teman-teman, dan anteng jadinya gitu kan. Kalau pakai kabel bawaannya ini bisa saja putus di dalam teman-teman. Nah kecuali kalau gacunnya ini gacun 5 kabel teman-teman yang kecil seperti ini nggak perlu diganti kabelnya ya, karena memang ini tuh diperuntukkan untuk kapasitas yang kecil, misalnya TV LED, LCD gitu kan, yang power supply-nya itu nggak dituntut untuk memiliki daya yang besar gitulah teman-teman ya. Atau kalau di audio atau ampli-amplian atau speaker aktifan itu biasanya speaker aktif portable yang supply-nya SMPS gitu kan, atau speaker bass tube kayak Advan gitu-gitulah, atau speaker model 2,1
ya. Nah itu bisa pakai ini teman-teman ya. Intinya yang dayanya nggak begitu besar atau outputnya itu tidak mungkin ya kisarannya itu 2 amperan 2 atau 3 amperan gitulah ya, outputnya itu bisa pakai ini. Nah tapi kalau udah di atas itu mending menggunakan gacun yang ini pengaplikasiannya itu luas ya teman-teman, nggak harus cuman speaker aktif aja gitu kan. Kayak di chargeran borku yang 20 volt itu kan rusak tuh, IC PWM nya mati. Nah ini aku pakai ini teman-teman, IC PWM nya mati teman-teman. Jadi kalau IC PWM nya mati, otomatis MOSFET tidak ada yang memicu, tidak ada yang men-trigger gitu kan ya, akhirnya 0 volt outputnya gitu kan. Nah setelah dipasangkan gacun model ini dengan posisi kabel yang sesuai ya pastinya, dan beberapa syarat yang sudah aku videokan videonya untuk perbaikan chargeran atau adaptor lah ya, terserah teman-teman nyebutnya apa. Bor 20 volt ya kan, chargernya kan pakai SMPS. Nah ini pakai ini, dan fungsi-fungsi kabelnya udah aku jelaskan di video itu, teman-teman silahkan cari aja video itu di menu video. Nah ini kalau cara aku masang ya kayak gini teman-teman ya. Jadi pelindung atau isolatornya ini tak tempel dulu ke heatsinknya seperti ini, pakai kastol ya, bukan pakai lem G atau lem bakar gitu kan. Nah, karena kastol itu walaupun dia kena panas dia masih lengket teman-teman ya, kecuali kalau panasnya itu panas api ya, itu beda lagi loh ya. Ini kan panasnya suhu yang panas gitu, hawa yang panas. Nah kalau lem bakar jelas nggak bisa, karena lem bakar itu kurang dari 50 derajat aja dia udah melunak gitu kan. Nah apalagi kalau lem G atau lem super gitu kan, nah itu kalau dia kena panas ya dia akan melemah ikatannya gitu loh. Jadi akan lebih bagus kalau pakai kastol teman-teman ya. Nah ini cuman di kastol. Terus juga jalur kaki MOSFET-nya juga harus digedein ya, di kaki drain dan source ya. Kalau gate nggak perlu. Jadi cukup drain dan source ya, yang kabelnya kita perbesar ini, yang di perbesar jalur PCB-nya ya. Walaupun di sini untuk PCB-nya sendiri dia menggunakan fiber, yang dimana untuk kualitas tembaganya ini cukup bagus, tapi ya itu tetap teman-teman ya tak saranin untuk dicor timah. Nah ini udah tak kasih lem biar nggak tahu lah nanti kalau mungkin ada serpihan besi atau apa itu biar nggak nyenggol ya teman-teman ya. Intinya dicor pakai timah. Jadi kayak jalur-jalur di motherboardnya ini ya, dia kan kayak ada dicor timah kayak gini. Ini ada beberapa jalur yang retak, yang gampang lupas ya, ini kan pertinak memang. Nah jadi ini tak perkuat lagi menggunakan tembaga. Nah seperti itu. Nah ini nanti seperti ini. Nah dan jangan lupa ya teman-teman, untuk heatsinknya ini dia biasanya tidak semua ya, biasanya itu terhubung ke 300 volt plus min teman-teman ya, negatif 300 volt heatsinknya ini loh. Nah ini teman-teman perhatikan ya di PCB nya ini. Nah ini ada JF502, mungkin beda speaker ya, beda ya kodenya itu ya. Ini ya. Nah ini kalau ada jumperan kawat seperti ini ya, contohnya seperti ini yang ada ini, atau mungkin seperti ini ya kan. Nah ini heatsinknya ini akan nyetrum teman-teman, walaupun 300 volt negatif loh ya, ini tetap nyetrum teman-teman. Nah, ini kalau dipegang ya enak gitu rasanya kadang ya, karena beda-beda orang beda refleks tubuh masing-masing gitu, maksudnya beda orang ya, beda apa yang dirasakan gitu loh teman-teman ya. Nah jadi ini dinetralkan dulu, dibuang. Ini kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa lihat dari bawah. Nah ini kalau ada jumperannya ini, nah ini dia nyetrum teman-teman. Nah ini juga berhubungan nih dengan pertanyaan teman kita di video yang lama. Ini dia konslet katanya ya, 300 voltnya ya yang konslet. Nah ternyata ininya tidak dinetralkan, terus ininya tidak dikasih isolator untuk MOSFET-nya itu loh teman-teman ya, MOSFET-nya ini. Nah, dia nggak dikasih isolator ya, pasti akan ngetrip, pasti akan kaget gitu kan,
karena negatif dan positif 300 volt itu bertemu di sini. Jadi heatsinknya ini 300 negatif 300 volt, ya kan. Punggung MOSFET-nya ini positif 300 volt. Dipasang seperti ini ya pasti ketemu. Nah, kecuali kalau heatsinknya ini dinetralkan seperti yang tak bilang tadi, terus juga di bagian transistornya ini, transistor MOSFET-nya ini dia dikasih mika seperti ini, aman teman-teman. Ya kan, dan kalau bisa ini ya dikasih apa namanya, dikasih thermal paste ya, biar disipasi panas dari si MOSFET itu bisa terhantar dengan baik ke bagian heatsink, ya kan. Nah, terus di bagian sini juga dikasih lem teman-teman ya. Nah, ini biar nggak gonggang, nggak lepas teman-teman ya. Nah, ininya nanti kan dipasang di sini. Nah, terus ininya kan nanti disolder. Nah, jadi biar lebih kuat lagi gitu loh teman-teman ya. Nah, pemasangannya kurang lebihnya seperti ini kalau aku ya. Nah, nanti kabel birunya ini diatur tegangan outputnya nanti ya. Nah, ini juga diatur ke kiri dulu ya. Ini trim potnya ini 20 kilo ini ya. Ini diputar ke kiri dulu ya, diputar ke kiri dulu ya kan. Intinya dimentokin ke kiri dulu seperti ini. Nah, nanti baru tuh diatur-atur lagi ya kan. Pastikan tegangan positif ground negatif itu imbang. Kalau speaker aktif Polytron itu lazimnya itu ada 28 sampai 30 volt biasanya, tapi juga ada yang 27 26 itu tegangan bawaannya loh ya teman-teman. Nah, cuman kalau nanti teman-teman waktu nyeting ininya itu aku saranin 28 sampai 30 volt ya, jangan lebih rendah daripada itu atau di atasnya lagi, karena kalau di atasnya lagi elko nya yang kalah ya kan. Kecuali kalau elko nya teman-teman ganti di atas 35 volt gitu ya. Dan elko nya aku rasa nggak usah gede-gede ya teman-teman ya, cukup 2200 atau bahkan 1000 mikro aja cukup teman-teman ya, nggak perlu yang gede-gede. Nah, justru kalau nanti kita kasih gede-gede nanti startnya lama ya kan, performanya jadi lemot kayak gitu-gitu, karena dia harus ngisi elko nya dulu baru ngumpan ke amplinya kan gitu ya teman-teman. Jadi apa namanya, itulah mengapa di beberapa postinganku tentang ampli yang menggunakan trafo itu elko nya jangan banyak-banyak, karena teman-teman misalnya berharap tenaganya wah gitu kan, performanya wah, itu ya tak jamin teman-teman nggak akan dapat itu, karena trafonya itu sebelum dia mengumpan ke ampli dia harus ngisi elko nya lagi, dan ketika digeber ya itu tadi berulang-ulang lagi. Makanya performa power supply-nya itu setidaknya mungkin 30% lah itu kemakan untuk buat ngisi elko. Akhirnya ya suaranya mungkin nggak bakalan memuaskan teman-teman ya, kayak gitulah intinya. Nah, terus juga di sini aku juga bakalan menjawab pertanyaan teman kita tentang cara mengonversi speaker aktif Polytron ini yang tadinya menggunakan SMPS atau trafo ferrit, ini menggunakan trafo konvensional atau trafo besi gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh ya kan, trafo besi ya 1000 ampere yang dimana ini tuh tinggal dipasang aja gitu intinya. Intinya tinggal dipasang aja ya. Kita lihat aja jalurnya mana yang mengarah ke dioda ya, kaki trafo atau jalur trafo ferritnya ini yang mengarah ke dioda ini jalur yang mana kan gitu ya. Nah, ini kan sudah kelihatan tuh ada simbolnya ini ya kan, ada simbol trafo ini ya, nih kelihatan ya, ini yang garis putih nih loh teman-teman. Nah, ini kan berarti yang samping ini VAC, terus yang tengah ini ground atau CT kan gitu. Nah, nanti trafonya nanti tinggal dicopot ya, trafonya untuk regulasi nggak usah di
apa-apain gitu kan, daripada teman-teman repot atau ngabisin banyak waktu buat ngebuangin komponennya, lah mending langsung pasang aja gitu kan. Nah nanti kalau misalnya tegangannya ini kan biasanya kan 30, berarti kita ngambilnya 18 VAC. Nah jadi yang samping ini 18, ini 18, tengahnya CT, gitu aja. Trafonya harus CT ya teman-teman ya. Untuk kapasitasnya sih aku saranin 5 ampere ya, 5 ampere besar, bukan 5 ampere kecil ya kan, biar si TIB 4142 nya ini nggak kekurangan tenaga dan suaranya nggak ngempos gitu kan, seperti itu. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah ini tinggal dipasang aja teman-teman. Nah, iya ini contohnya ya. Nah, ini kan kabelnya kan kuning, ini kan outputnya 15 CT 15 ya, ini kelihatan ya. Nah kabel kuning ini yang 15 volt ini tinggal ditaruh samping seperti ini, terus yang yang kuning satunya tinggal ditaruh di sini, nanti yang hijau yang CT kita pasang di tengah. Nah ini aku juga sudah pernah teman-teman ya, tapi dalam artian sebelum datang ke sini itu udah diganti pakai trafo, dan trafonya itu bermasalah gitu. Jadi aku ganti lagi pakai trafo karena trafo feritnya itu dia udah hilang gitu. Dan tinggal dipasang aja di sini tanpa menambah komponen seperti nambah elko, nambah dioda, itu nggak perlu. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa penyerahan power supply speaker aktif Polytron itu dia setengah gelombang ya, half bridge. Jadi ada 4 dioda ini bukan full bridge ya, bukan full bridge atau dioda jembatan penuh gitu ya. Maksudnya kayak kiprok itu bukan ya, ini tuh setengah gelombang. Jadi kalau dilihat dari PCB-nya itu sini sama sini itu di paralel. Jadi min plus gitu aja, terus CT ya CT gitu loh. Nah nanti untuk tegangan ekstra kalau pakai trafo teman-teman ya, tinggal teman-teman sambungkan ke tegangan ekstra yang teman-teman trafo yang teman-teman gunakan ya, karena tegangan ekstra kan nggak tentu ya. Nah itu teman-teman ambil aja 0 dan 12 gitu ya untuk tegangan ekstra ya, karena SMS ini power supply speaker aktif Polytron itu dia ada tegangan ekstra untuk suplai aksesoris seperti mungkin modul Bluetooth ya kan, Bluetoothnya atau mungkin MP5 nya itu dia pakai sini. Nanti dia akan ditarik ke bagian yang sini, paling sering itu bagian sini, nanti dia ada buck converter. Nah ciri-cirinya itu ada induktor ya kan. Nah ini yang tertunjuk ini induktor, ini untuk suplai modul MP3 nya ya, dia disetting 5 volt teman-teman. Nah untuk tegangan tune control power speaker aktif Polytron gitu ya, speaker aktif Polytron itu juga ada yang single, ada yang CT teman-teman. Nah yang CT nya ini yang mungkin nggak ketara teman-teman ya itu. Nah kalau CT ya, kalau tegangan tune control speaker aktif Polytron itu kan yang CT ya, itu dia diambilkan tegangan utama di elko ini, biasanya ditahan menggunakan sebuah resistor dengan watt yang besar, terus dia diturunkan di breakdown oleh zener teman-teman. Dan di sini zenernya kurang lebihnya adalah 12 volt gitulah teman-teman ya. Nah ini nanti masuknya ke sini, ke soket ini. Jadi ini soket ini itu kalau tulisan di PCB-nya itu kan 9 volt min, 9 volt plus kan gitu ya ini. Nah tapi ini tuh biasanya antara 9 12 gitulah, sampai 12 volt lah, tergantung nanti efisiensi penurunan tegangannya. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan ya, ini sedikit info aja teman-teman. 9 volt min
dengan ground ini berbeda ya, hati-hati. Jadi ini untuk tone control speaker aktif Polytron yang biasanya ini yang ada subwoofernya. Nah ini dia menggunakan tegangan CT, tapi yang tegangan kabel tegangan ke tone control itu cuman 2 kabel, jadi cuman min dan plus. Nah CT nya itu didapatkan di input amplinya ini kan ada CT nya ya, ada groundnya. Nah itu dapat dari situ, jadi pas ya kan tegangannya jadi CT gitu. Jadi gak di sini ada CT-nya, terus di sini juga ada CT-nya, nanti malah terjadi yang namanya looping ya, looping atau terlalu banyak jalur ground, itu biasanya dengung teman-teman. Nah jadi teman-teman di sini bisa contoh tuh ya kan, kalau misalnya tegangan tone control itu dia dijadikan satu dengan tegangan amplinya itu, jadi CT-nya ini nggak usah disambung, ketemunya nanti di input amplinya gitu ya. Ya kayak speaker aktif Polytron ini, jadi dari sini 2 elko besar ini, nah nanti dia di breakdown menggunakan resistor dan zener, nah lalu dia disambungkan ke tone control dan ya nyala teman-teman. Nah terus tegangan ekstra ini rata-rata digunakan untuk aksesoris seperti seperti modul MP3, Bluetooth atau bahkan MP5 teman-teman. Nah ini kapasitasnya 1 ampere biasanya. Itu ya intinya nggak begitu besar lah teman-teman ya, 1 ampere cukup teman-teman. Single ya, single supply ya. Biasanya di sini itu 14 volt. Jadi teman-teman ambil aja 12 volt VAC. Kalau yang besar ini teman-teman ambil aja 18 VAC. Trafonya 5 ampere besar ya, jangan 5 ampere kecil. Dan penempatan trafonya itu kalau bisa ditaruh bawah, di bawah boxnya itu kan ya, bagian bawah box di kaki-kaki speakernya itu ya. Jadi jangan samakan ini, itu ditutupnya. Nah ya otomatis langsung nggak lama teman-teman, tutupnya akan patah, akan ambrol karena trafo besi itu kan berat. Wong yang standaran seperti ini aja trafonya sering copot kok teman-teman, apalagi teman-teman kasih trafo yang sekepalan tangan, ya otomatis ngerusak ngerusak boxnya nantinya. Jadi naruhnya nanti ditaruh di bawah ya, di intinya di basementnya si box ya, jadi taruh bawah itu ya. Nggak apa-apa teman-teman, kita narik kabel panjang kan nggak apa-apa, yang penting kan boxnya tetap aman utuh gitu kan, seperti itu. Nah jadi seperti itu. Dan ya oke lah teman-teman ya, mungkin segini aja. Aku juga nggak tahu, ini malam tahun baru ya, malam tahun baru aku bikin video ini kurang lebihnya jam 18.00, masih habis maghrib lah teman-teman ya. Habis maghrib aku bikin atau aku recording video ini itu. Kalau aku sih udah nggak pernah teman-teman, udah nggak pernah ngerayain tahun baruan, karena buatku ya nggak ada gunanya gitu. Cuman ya doang gitu kan. Jadi ya ngapain gitu melakukan hal yang nggak berguna gitu kan. Tapi ya tergantung orangnya memang. Tergantung orangnya. Bentar, gini. Ini dikasih thermal paste ya teman-teman. Kasih ya teman-teman ya. Syah. Ketemu lagi di lain video lah.